Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini menjadi trending topik sekali bahwa tentang gugatan ijazah Pak Jokowi. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali ya. Dan akhirnya hari ini sidang gugatan ijazah palsu yang dilayangkan oleh Pak Bambang Tri Mulyono hari ini ditunda. Ini sidang gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi ditunda, dan bahkan di Twitter seperti ini. Ini di Twitter lagi ramai dan menjadi trending topik, tunjukkan ijazah asli Jokowi. Bambang Tri dengan lancar menjelaskan foto-foto masa lalu Jokowi, padahal dengan mudah bisa dibantah. Ini ijazah asli saya yang lulus kehutanan, bukan perkayuan. Ini banyak sekali. Supaya masyarakat tidak gaduh lagi, alangkah baiknya jika Pak Jokowi bersama teman-temannya itu menunjukkan ijazah asli sambil selfie. Mudah kan? Hashtag tunjukkanlah ijazah Jokowi. Kebinekaan itu juga menghormati dan menghargai perspektif yang datang dari luar. Hashtag tunjukkan ijazah asli Jokowi. Ini ramai info reoni, semoga benar adanya dan dibuktikan saat pengadilan, panggil pengadilan. Tapi yang ini, yang lapor dicarikan kesalahannya agar titik. Wes. Kapankah dan ketakutan adalah hal yang wajar, kepanikan dan ketakutan adalah hal yang wajar. Minimal agar tetap bisa berkuasa, selamat ketika berkuasa berakhir. Riwayat hidup seorang pemimpin itu harus jelas guna menghindari gugatan dari rakyat yang dipimpinnya. Ini ada pepatah Don Jack ini. Tak tahu bahasa Inggrisnya saya. Agar tak ada fitnah, ini tunjukkan di Jokowi ijazah Pak Jokowi asli. Ini banyak sekali. Jika merasa benar, jawab saja tiap kritikan dengan data dan fakta, atau sekali buka reuni dialog agar tercipta komunikasi yang baik. Hashtag tunjukkan ijazah asli Jokowi. Banyak sekali ya. Saya menggugat karena menghormati Anda sebagai presiden, Bambang Tri. Ini untuk mematahkan semua tudingan cukup. Ini jelang sidang perdana, aliansi aktivis minta 18 Oktober jadi hari ijazah palsu sedunia. Setuju, di pengadilan ijazah Pak Jokowi bisa diketahui asli atau tidaknya dengan disamakan jenis kertas dan tahun keluarnya dengan ijazah alumni UGM yang satu angkatan. Ya bisa ditelusuri sebenarnya. Dan bahkan guru besar emeritus UGM meminta Jokowi datang ke PN ini. Dengan tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, universitas asli 10 menit saja di persidangan, isu ini akan selesai dan menguap. Di tengah gugatan ijazah palsu, Presiden Jokowi tunjukkan sahabatnya semasa kuliah. Ini banyak sekali. Jika kamu ingin melihat ke dalam agama seseorang, janganlah dilihat beberapa banyaknya salat ini. Banyak sekali yang digugat begitu kan. Ini sebenarnya cukup 10 menit tunjukkan bukti ijazah asli di pengadilan, maka kasus ijazah palsu Presiden RI enggak akan lagi jadi sorotan. Dan bahkan banyak ya yang yang di edit oleh beberapa netizen SMANM Yogyakarta. Sedangkan di sini ya ini yang ditulis ini masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Jadi masih menjadi trending kan ketika Wikipedia beda dengan buku alumni UGM. Kan sudah diralat kemarin dari UGM sendiri kan. Penggugat ijazah Jokowi ditahan, sidang gugatan tetap digelar. Digelar hari ini kan ya. Banyak sekali, keren nih ide. 18 Oktober jadi hari ijazah palsu sedunia. Semoga di tahun 2024 untuk perjelas keturunan juga diperlakukan tes DNA. Tak jujur adalah penjara yang membuat dirinya dicekam takut terbongkar. Mudah untuk berdusta. Nikmat apapun tak akan ternikmat, maka jujurlah dalam hidup bermerdeka. Orang jujur akan dibuka up. Terus hashtag tunjukkan ijazah asli Jokowi. Gugatan ijazah Jokowi tetap digelar meski penggugat jadi tersangka. Ini semakin menarik ya tentang hal ini begitu kan. Jadi walaupun banyak yang menghebohkan dunia sosial, media sosial yang hari ini sangat antusias sekali ya mendengarkan pengadilan apakah benar Pak Jokowi ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Tetapi dari ini ada yang membatalkan karena mungkin ada hal yang perlu berkas yang dilengkapi. Seperti ini beritanya. Ini beritanya. Sidang gugatan dengan ijazah palsu Jokowi ditunda. Dan bahkan tidak hanya ini, bahkan teman SMA Jokowi hadiri sidang gugatan
dugaan ijazah palsu. Maka disinilah yang kemudian sidang gugatan ijazah palsu Jokowi ditunda hingga 31 Oktober. Wow, sangat menarik sekali ya. Jakarta, sidang gugatan terhadap dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi ditunda. Hal ini lantaran pihak penggugat 1 atau Presiden Jokowi belum memberikan surat kuasa hukum resmi kepada Jaksa Pengacara Negara Jampidum Kejagung. Jadi untuk persidangan hari ini pihak penggugat hadir, pihak tergugat 2, 3, 4 hadir. Nanti tergugat 1 akan kami panggil kembali resmi, kata Ketua Majelis Hakim Heneng Puji di PN Jakpus. Dalam sidang ini pemohon diwakili oleh kuasa hukum yaitu Egy Sujana, Judu Purwanto, dan Yan Yasin Hasan. Sementara itu pihak tergugat 1 Jokowi diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara pada Jampidum Kejaksaan Agung. Namun karena Jaksa Pengacara Negara belum membawa surat kuasa yang ditandatangani Jokowi oleh Majelis Hakim, tergugat 1 Jokowi dianggap tidak hadir. Wow. Ini dianggap tidak hadir ya karena belum ada tanda tangan Pak Jokowi secara resmi untuk memberikan kuasa hukumnya, kira-kira seperti itu. Sementara itu pihak tergugat 2 KPU RI, tergugat 3 MPR, dan tergugat 4 Kemendikbudristek hadir diwakili kuasa hukumnya. Namun sidang tersebut ditunda oleh hakim lantaran pihak tergugat 1 Jokowi dianggap tidak hadir karena belum ada surat kuasa hukum terhadap pihak Jaksa Pengacara Negara. Pihak tergugat 1 Jokowi akan kembali dipanggil untuk menghadiri persidangan selanjutnya. Dalam sidang ini, ruangan sidang ramai dipenuhi oleh pengunjung sidang. Sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 31 Oktober 2022. Diketahui perdana penggugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu digelar hari ini. Persidangan itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Diketahui sebelumnya, gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024. Gugatan itu didaftarkan pada hari Senin 3. Dilansir SEPPN Jakarta Pusat, gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Gugatan tersebut didaftarkan dengan klarifikasi perkara. Dalam gugatan itu ada 3 poin. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh. 2, menyatakan tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembuat keterangan yang tidak benar dan memberikan dokumen palsu berupa ijazah. 3, menyatakan gugatan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan bahkan banyak yang sebenarnya seperti teman-temannya Pak Jokowi sebenarnya ini sudah hadir memberikan kesaksian bahwa apa yang selama ini dituduhkan Pak Trimulyono itu memang teman-temannya membawa ijazah begitu, tapi fotokopiannya. Tetapi apakah Jokowi juga punya ijazah asli? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau memang asli ya tunjukkan aja di pengadilan kan, biar tidak ribut begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi. Ini temannya Pak Jokowi semasa SMA, Pak Surojo, Bambang Surojo, ini membuktikan bahwa dia temannya Pak Jokowi begitu dan membawa ijazah yang sama dengan Pak Jokowi. Mari kita baca seperti ini. Bambang Surojo selaku teman SMA Presiden Joko Widodo mendatangi sidang gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang menyatakan kedatangannya hanya untuk melihat jalannya persidangan. Saat mendatangi sidang di PN Jakpus, Bambang juga membawa contoh ijazah SMA-nya dan juga contoh fotokopi legalisir ijazah Jokowi. Bambang mengaku pernah satu kelas dengan Jokowi di SMA 6 Surakarta yang dulunya bernama SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan 40 Solo. Lebih lanjut, ia mengaku terkejut oleh adanya gugatan terkait ijazah Jokowi. Ia mengungkap saat itu Jokowi pernah menitip pesan kepada teman-temannya agar tidak menjual namanya dan meminta pekerjaannya. Ya cukup terkejut, kami cukup terkejut mengapa ada gugatan seperti itu. Tapi hal yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia, Pak Jokowi waktu akan dilantik sebagai presiden, pertama itu teman-temannya dikumpulin. Jadi ada 3 fatwa, keramat saya mengatakan seperti itu ya, yang disampaikan kepada teman-temannya. Pertama, jangan menjual nama saya, Pak Jokowi, jangan mengaku-ngaku sebagai teman saya. Ketiga, jangan pernah meminta pekerjaan dari saya. Lebih lanjut, ia berpesan kepada Jokowi agar tetap bekerja dan tak menghiraukan gugatan tersebut. Sebelumnya, sidang perdana gugatan yang diajukan Bambang Trimulyono kepada Presiden Jokowi terkait tudingan ijazah palsu akan digelar hari ini. Persidangan itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sidang tersebut akan digelar di ruang Ali Said. Sidang rencananya dimulai 9.40, tapi pada akhirnya ditunda ya. Diketahui sebelumnya gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu yang digunakan saat mendaftar pemilihan Presiden 2019-2024. Ini disayangkan sekali ya Pak Jokowi, walaupun ada kuasa hukum tetapi belum ada tanda tangan dari Pak Jokowi begitu, sehingga ini akan dipanggil ulang untuk melakukan ini. Tetapi sebenarnya tidak, kalau Pak Jokowi menunjukkan yang asli, seharusnya tidak perlu di pengadilan sebenarnya. Tunjukkan yang asli itu aja sudah terpatahkan apa yang disampaikan dalam bukunya Jokowi Undercover itu, yang disampaikan oleh Pak Bambang Trimulyono itu begitu kan. Jadi kalau seperti ini, jadi kalau tidak menunjukkan yang asli, dia menjadi bola liar di masyarakat, dan bahkan apalagi di persidangan, apalagi tidak hadir, berarti dianggap sebuah gagal, dianggap sebuah tidak punya ijazah yang asli. Masyarakat atau publik bisa menilai seperti itu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya kalau teman-temannya ini sudah membawa yang asli, Pak Jokowi justru punya yang asli juga, karena memang dia satu angkatan begitu kan. Ini menjadi spekulasi sekali di masyarakat. Akhirnya orang-orang tidak begitu percaya begitu aja kalau tidak dipersidangkan di pengadilan, karena yang memutuskan itu adalah hakim sendiri, dan apakah asli atau tidak begitu. Ini apalagi sudah ada teman-temannya yang satu kelas, pasti nanti ditanyakan, diminta keterangan satu persatu ya, apakah asli atau tidak begitu. Dan bahkan gugatan ini sudah ditunda, sidang gugatan ijazah palsu Jokowi ditunda hingga 13 Oktober ini. Nah, walaupun kita ditunda, Pak Jokowi akan dipanggil ulang begitu kan. Nah, apakah nanti kuasa hukumnya yang datang terus kemudian menunjukkan ijazah yang asli, itu sudah mungkin bisa 100% masyarakat publik bisa percaya begitu. Nah, kalau memang tidak percaya ya mungkin ingin menjelek-jelekan, tetapi kalau sudah yang asli dibuktikan dengan itu mungkin ya saya rasa itu asli begitu kan. Jadi kalau memang tidak dibuktikan dengan asli, sampai kapanpun ini menjadi bola liar di masyarakat begitu, dan bahkan mempengaruhi elektabilitas Pak Jokowi sendiri begitu. Maka ya jalan satu-satunya ya harus kita buktikan dengan yang asli di pengadilan itu, sebagai bentuk bahwa apa yang dituduhkan Pak Trimulyono kepada Pak Jokowi itu sudah terpatahkan dengan adanya asli dan nyata persis sama teman-temannya ijazah terkait tersebut. Dan ini dalam petitumnya, Bambang ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, setelah itu kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ini, bisa saja dia Pak Bambang akan menggugat bahwa Pak Jokowi dinyatakan sebagai melakukan perbuatan melawan hukum kalau ini tidak menunjukkan yang asli, karena Pak Trimulyono tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata atau memberikan statement ya, tetapi dia melakukan penelitian lebih dalam begitu. Maka dia paham bahwa apa yang selama ini yang menjadi kendala besar di bangsa kita adalah kalau memang ada terkait dengan kepalsuan apapun dan dokumen-dokumen palsu, kita harus bertindak seadil-adilnya begitu, walau siapapun, walaupun presiden misalnya. Tetapi teman-temannya kan sudah ada semua, mulai dari UM, SD, SMA, SMP, sudah ada semua. Tinggal memberikan klarifikasi nanti pihak hakim dan kuasa hukumnya begitu. Ini menjadi satu bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sebagainya. Kesimpulan dari kami adalah hanya satu. Kalau Pak Jokowi menunjukkan yang asli, kita sudah publik sudah menilai bahwa ijazah Pak Jokowi memang benar-benar asli. Tetapi kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan yang asli, maka ini menjadi bola liar, menjadi semakin kacau. Dalam artian semakin banyak data-datanya begitu kan. Akhirnya kalau tunjukkan yang asli 10 menit, 5 menit akan kelar, akan terpatahkan dengan ijazah yang asli itu. Kalau tidak ada memang ijazah yang asli, fotokopiannya bisa saja akan dibantah oleh Pak Trimulyono dengan
kuasa hukumnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Ria ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Insya Allah jam 7 akan ada konten yang lebih menarik lagi dengan satu fakta apakah benar ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Tetapi ada satu orang yang mengatakan dan mempunyai bukti data baru, dan mari kita tunggu di konten selanjutnya. Mungkin itu